Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, hari ini kita akan membahas materi tentang adab sholat dan zikir. Baiklah, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk hari ini kita akan bahas bab keempat, ya, materi akidah akhlak untuk MTS kelas 7. Langsung saja kita amati sebuah gambar. Di sini ada seseorang laki-laki yang sedang menengadahkan tangannya. Kemudian di pinggirnya ada satu ayat, potongan ayat Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, ini janji Allah, bagi siapapun yang berdoa maka akan diijabah. Nah, perlu juga kita pahami sekaligus menjadi keyakinan bagi kalian, berikut juga kita semua ya, bahwa setiap doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ke materinya. Ini kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasarnya menghayati adab sholat dan zikir, kemudian menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir, dan pada akhirnya kalian bisa mempraktikkan adab sholat dan zikir. Ini peta konsepnya anak-anak, dan kita langsung ke materi bahasan pokoknya. Baik, kita mulai. Bahwa yang namanya sholat itu berasal dari bahasa Arab dari kata sholatun, yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam, yang menurut istilah syariat fikih, sholat itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan memenuhi syarat dan rukun tentunya. Nah, itulah sholat secara syara atau istilah. Nah, sehingga sholat ini patut juga kita berikan perhatian lebih ya anak-anak, karena ini adalah rukun Islam sekaligus rukun Islam yang kedua. Berikut juga sholat ini adalah amalan yang pertama akan dihisab nanti oleh Subhanahu wa taala. Kalau Allah sholatnya seseorang itu baik, bagus, maka amalan lainnya pun akan aman gitu ya, akan diterima. Tetapi kalau misalkan sholatnya tidak baik, bahkan tidak dilaksanakan, maka amalan lain itu seolah-olah angka nol yang tidak berarti apapun tanpa angka satu. Nah, ini dalilnya dalam surat Al-Ankabut tentang sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oke, kita masuk ke pengertian zikir. Apa itu zikir? Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Pencipta ya. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat Allah. Nah, kata zikir sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Nah, zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya, mau dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, ya dipersilahkan. Adapun pengertian zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata. Tetapi zikir di sini segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah. Nah, ini ya, Allah memberitakan zikir ada dalam Quran surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, ini ya dalil tentang perintah untuk berzikir. Banyak ayat yang menjelaskan, tapi di sini hanya beberapa saja. Nah, selanjutnya kita harus paham terkait tentang adab sholat dan zikir. Nah, ini poin pentingnya anak-anak. Jadi harus kita pahami sekaligus mohon diamalkan. Nah, karena sholat ini adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat,
ya, sehingga tidak seenaknya kita melaksanakan sholat hanya sebatas rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi tidak memperhatikan adabnya. Nah, marilah kita lihat bagaimana adab-adab dalam sholat sesungguhnya. Pertama, sholat itu harus khusyuk. Usahakan harus bisa khusyuk. Karena ini merupakan adab terpenting dalam sholat dan zikir. Jadi mau sholat ataupun zikir, khusyuk menjadi adab terpenting yang harus diperhatikan. Kemudian, sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kehusuan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir. Ketika kita mengingat Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya tidak ada kemudian kita merasa sombong dari orang atau dari sesama manusia, karena Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua, hati yang ikhlas. Ini yang paling penting ya, anak-anak. Ketika ibadah seberat apapun, ya, sedahsyat apapun tanpa adanya keikhlasan, maka itu pun tidak akan berbuah pahala. Seperti dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Nah, ini dalil tentang ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, dalam sholat itu harus benar-benar kita menjaga waktu dan batas-batasnya. Hati-hati, sholat yang paling utama itu adalah sholat awal waktu. Ketika memang kita tidak sedang ada sebuah kegiatan yang mendesak, maka sholat di awal waktu itu menjadi sesuatu yang harus benar-benar kita laksanakan. Kemudian bahkan dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama masalah meneledorkan waktu sholat. Gitu ya. Yang keempat, menjaga kebersihan, kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Ini pastikan alat yang kita gunakan dalam sholat, entah itu pakaian, sejadah, mukena, maka pastikan harus bersih dan suci. Gitu ya. Jadi perhatikan. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja mengganggu kehusuan. Kadang nih biasanya kita orang Bandung ya, ada bobotoh Persib yang kadang bajunya itu di belakangnya ada tulisan-tulisan ya, Persib atau mati dan lain-lain lah. Nah, itu bisa jadi mengganggu ketika dalam sholat karena orang yang di belakangnya mau tidak mau itu terbaca sehingga makruh menurut para ulama. Kemudian yang selanjutnya memakai pakaian kita yang terbaik, jangan sampai kita diundang oleh presiden memakai pakaian sebaik-baiknya, tapi ketika menghadap Allah kita tidak menggunakan pakaian dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik. Kemudian melakukan dengan khusyuk seperti perintah Nabi, seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia ini. Selanjutnya untuk adab berzikir, ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Pertama ikhlas, kemudian merendahkan suara, kemudian berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Nabi. Kemudian yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, mewangikan pakaian, ini sebagai sunnah juga, dan kemudian memilih tempat yang agak suci. Nah itu ya, adab-adab terkait tentang sholat dan zikir. Ya otomatis dengan sholat kita dididik untuk disiplin menghargai waktu, menjadikan hati tenang, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah, menanamkan nilai tidak ada yang beri kenikmatan. Zikir pun sebenarnya banyak hikmahnya, membuat orang lebih bersemangat, hati menjadi tenang, bersabar dan ulet, mempunyai harapan-harapan hidup, menjadikan dirinya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Baik, itu saja anak-anak untuk pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir karena itu adalah salah satu ibadah yang utama. Terima kasih anak-anak, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.